Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Hidayah dengan NPM 2020860001 dan dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPA SD Bapak Ilminur Rahmat SSI MM. Di sini saya akan memberikan materi pelajaran IPA SD, yaitu tentang bagian-bagian utama pada tumbuhan. Bagian-bagian utama pada tumbuhan itu ada 5. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama kita akan membahas tentang akar. Jika kalian mencabut tanaman atau tumbuhan, pasti kalian akan melihat di bagian bawah tanaman atau tumbuhan itu terdapat seperti rambut, itulah yang disebut akar. Akar merupakan bagian utama pada tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar juga memiliki fungsi mengokohkan tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Dan yang ketiga, penyimpanan cadangan makanan seperti singkong. Akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Yang pertama kita akan bahas mengenai akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar serabut memiliki fungsi yang pertama, menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang dan memperkokoh tumbuhan agar bisa berdiri kuat dan tegak. Ciri-ciri akar serabut yaitu, yang pertama, bagian ujung dan pangkal akar berukuran sama. Yang kedua, memiliki rambut dan serabut akar. Dan yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu pohon pisang, pohon kelapa, pohon padi, pohon tebu, pohon pepaya, pohon salak, pohon bawang putih, dan pohon bawang merah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar keluar cabang akar. Fungsi akar tunggang yaitu penyimpanan makanan. Ciri-ciri akar tunggang diantaranya berbentuk lurus ke bawah dan akan terus tumbuh, memanjang, serta membesar. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang diantaranya ada singkong, ubi, wortel. Lalu bagian utama pada tumbuhan yang kedua itu ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang memiliki fungsi diantaranya sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, dan juga mengedarkan air dan zat hara yang diserap akar. Batang memiliki jenis-jenis, ada 3, yaitu ada batang berkayu, batang basah, dan juga batang rumput. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki kambium dan arah pertumbuhan yang keluar membentuk kulit dan arah pertumbuhan yang ke dalam membentuk kayu. Batang berkayu biasanya dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah seperti kursi, meja, lemari, dan lainnya. Tumbuhan yang memiliki batang berkayu yaitu ada pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, dan pohon mahoni. Yang kedua ada batang basah. Batang basah memiliki ciri utama yaitu lunak, berair, pendek, batang tidak keras, dan mudah dipotong. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah yaitu ada pohon pisang, pohon bayam, pohon kangkung, pohon selada air, dan juga pohon pacar air. Lalu untuk pembahasan terakhir yang mengenai batang, jenis batang yaitu yang ketiga ada batang rumput. Batang rumput atau batang berkayu memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta umumnya pendek. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput yaitu ada pohon padi, pohon tebu, dan pohon jagung. Bagian utama pada tumbuhan yang ketiga ada daun. Daun biasanya berwarna hijau, tetapi ada juga yang berwarna lain. Daun menempel pada batang.
Fungsi daun yaitu sebagai tempat memasak makanan atau tempat berfotosintesis. Bentuk macam-macam daun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada daun sejajar. Contoh tumbuhan yang memiliki daun sejajar yaitu ada padi, tebu, kelapa, dan juga jagung. Dan kedua ada daun berjari-jari. Contoh tumbuhan yang memiliki daun berjari-jari yaitu ada pepaya, singkong, kapas, dan juga jarak. Dan yang terakhir, yang ketiga, bentuk daunnya menyirip. Contoh tumbuhan yang memiliki bentuk daun menyirip yaitu ada pohon mangga, pohon nangka, pohon jeruk, pohon rambutan. Lalu bagian utama pada tumbuhan yang keempat ada bunga. Bunga memiliki bentuk yang bermacam-macam dan juga warna yang bermacam-macam. Bunga memiliki bau yang harum, dan juga ada bunga yang tidak memiliki bau yang tidak harum. Contoh-contoh bunga atau jenis-jenis bunga yaitu ada bunga sepatu, bunga lili, bunga matahari, bunga tulip, dan bunga sebagainya. Bunga memiliki fungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk yang terakhir dari bagian utama pada tumbuhan yaitu yang kelima ada buah dan biji. Pasti kalian suka makan buah-buahan. Nah, di dalam buah itu terdapat daging buah dan juga biji. Yang kalian makan itu dinamakan daging buah, dan untuk bagian bijinya biasanya ditanam untuk menjadi tumbuhan yang baru. Buah juga memiliki fungsi yaitu untuk melindungi biji. Biji terdiri dari 2 jenis yaitu ada biji berkeping 1 atau disebut monokotil dan biji berkeping 2 yang disebut dikotil. Untuk ciri-ciri tumbuhan yang memiliki biji monokotil yaitu biji tunggal atau berkeping 1. Yang kedua, tidak membelah atau berkecambah. Yang ketiga, akarnya serabut. Yang keempat, daunnya berbentuk lurus dan bertulang sejajar. Yang kelima, batang tidak bercabang dan berruas-ruas. Yang keenam, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Yang ketujuh, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari berjumlah 3 buah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tidak punya kambium pada batang maupun akar. Contoh tumbuhan yang memiliki biji monokotil yaitu ada jagung, bambu, padi, kangkung, kelapa, kunyit, jahe, nanas, dan juga anggrek pisang. Dan untuk ciri-ciri tumbuhan yang memiliki biji dikotil yaitu diantaranya memiliki biji berkeping 2, yang kedua membelah saat berkecambah, yang ketiga akarnya tunggang, yang keempat memiliki batang bercabang, yang kelima tulang daun oval atau berjari, yang keenam tidak memiliki tudung akar, yang ketujuh batang berkambium, yang kedelapan akar dan batang memiliki bentuk yang besar, yang kesembilan memiliki xilem dan floem, dan yang terakhir yang ke-10 bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5, dan kelipatannya. Contoh tumbuhan memiliki biji dikotil yaitu ada mangga, pepaya, cempedak, belimbing, sirih, tomat, dan juga cabai. Untuk kesimpulannya, bagian utama pada tumbuhan itu ada 5, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk akar berada di dalam tanah, untuk batang berada di atas tanah, dan untuk daun menempel pada batang. Untuk bunga biasanya berada di dekat daun. Untuk untuk buah dan biji biasanya tumbuh di dekat daun atau menempel pada batang. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.